sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya, istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya, istiqomah dan setia, menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Tsumma assalatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayudamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yaumina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wa qala al-Wasiti radhiyallahu ta'ala anhu, al-ibadatu ila talabil afwi anha aqrabu minha ila talabil a'wadi 'alaiha. Dan berkata siapa Al-Wasiti, Imam Wasiti radhiyallahu ta'ala anhu, al-ibadatu, ibadah-ibadah ila talabil afwi kepada meminta ampunan, anha karena ibadah, dari ibadah itu, aqrabu lebih dekat, minha daripada ibadah, ila talabil a'wadi ketimbang dari meminta ganti atau meminta balasan. Kata Imam Wasiti radhiyallahu anhu, ibadah-ibadah itu lebih pantas, lebih layak dimintai ampunan dibanding dimintai balasan kita. Pembahasan yang sebelumnya kita sudah bahas tentang sholat dan juga bahkan ibadah-ibadah lain. Allah mempermudah kepada kita tuntutan untuk melaksanakan sholat. Yang tadinya jumlah sholat 50 kemudian dikurangi hingga 5. Kemudian juga dikasih kelonggaran waktunya. Dalam 5 waktu itu ada waktu awal, ada waktu ikhtiar, ada waktu akhir. Dan tidak sepenuhnya atau tidak seluruh waktu kita habiskan. Dipermudah ini semua. Semua kemudahan-kemudahan ini atas dasar Allah tahu bahwa kita ini lemah, bahwa kita ini sangat kurang dalam ibadah, sangat kurang dalam penghambaan kita kepada Allah. Penghambaan dalam bentuk ibadah murni seperti sholat atau di luar sholat bahkan, itu harusnya dituntut kapanpun, dimanapun harusnya kita senantiasa menghamba dan senantiasa menghadirkan bahwa Allah Tuhan kita dan kita hambanya, harus begitu. Tapi Allah Maha tahu bahwa kita lemah. Oleh karenanya seluruh bentuk ibadah kita, baik ibadah sholat mahdoh itu ibadah-ibadah murni seperti sholat, puasa, haji, zakat, itu semua, itu bentuk-bentuk ibadah kita itu lebih pantas, lebih layak kita minta ampunan pada Allah dibanding kita minta balasan. Kalau kita minta balasan nanti akan dihitung dan akan benar-benar diaudit sholat-sholat kita itu. Benar minta balasan sholat? Benar nih, benar. Dihitung sama Allah. Nih sholat kamu. Ini sholat yang katanya kamu pantas untuk menerima ganjaran atau menerima balasan dari sholat kamu. Diaudit, dihitung. Takbiratul ihram, iya masih ingat Allah. Niat, orang lagi niat kan ingat Allah. Nah begitu udah mulai ini wajah tuh udah kemana-mana pikiran. Udah mikirin kunci, udah mikirin urusan dapur, udah mikirin toko, udah mikirin yang lain-lain.
Nanti ruku makin rendah lagi, makin banyak lagi pikiran. Tadi ngapa nggak gua terima aja ya itu orderan. Terus mana-mana. Nanti ingat-ingat lagi salam. Assalamualaikum. Diaudit semuanya itu. Hampir dalam keseluruhan ibadah kita itu benar-benar kita nggak ada yang sempurna. Kita sembrono dalam ibadah kita. Oleh karenanya ibadah yang sudah kita lakukan itu lebih layak kita minta ampunan. Ya Allah, ampun ibadah saya. Walaupun saya bisa sholat tapi kayaknya masih kurang banget. Ya Allah, mohon ampun. Walaupun saya bisa puasa Ramadan tapi Ramadan saya ya megang bantal mulu. Dari subuh bangun zuhur tidur lagi, asar tidur lagi. Ya Allah, walaupun ada ganjaran-ganjaran itu betul, ada pahala-pahala itu, balasan-balasan itu ada memang. Tapi lebih layak kita mohonkan kepada Allah ampunan. Maaf, al-afu itu artinya maaf. Maaf karena kita nggak sempurna, karena kita kurang semua dalam ibadah-ibadah kita. Semua banyak kekurangan dalam seluruh ibadah kita, hampir semuanya cacat, hampir semuanya itu banyak kekurangan-kekurangan yang harus ditambal sana sini. Oleh karenanya kata Imam Wasiti tadi, ibadah itu lebih layak, lebih pantas ibadah-ibadah kita itu dimintakan ampunan dibanding dimintakan balasan dari ibadah-ibadah kita. Ini senada dengan yang diucapkan oleh Imam Ibnu Athaillah di makalah sebelumnya. Memang ini untuk menjelaskan makalah Ibnu Athaillah bahwa kalau engkau meminta balasan atas ibadah-ibadahmu, kalau engkau meminta pahala atas ibadah-ibadahmu, maka Allah akan menuntutmu ibadah yang benar. Ya kita kan minta gajinya tinggi, kerjanya harus benar. Kalau kita minta gaji 1 bulan ya taruhlah 50 juta gitu, itu pasti lebih dituntut kerjanya benar-benar. Begitu juga kalau kita minta balasan puasa kita, minta balasan zikiran kita, minta balasan wiridan kita, pasti dituntut. Zikir buat siapa yang tadi? Terus ingat siapa waktu zikir? Dituntut semua itu. Maka nggak pantas ibadah kita itu sebenarnya dimintain balasan tuh nggak pantas. Lebih pantasnya dimintain ampunan. Dimintakan ampunan, kita minta pada Allah, ampun ya Allah, maafkan ibadah saya masih banyak kurangnya. Kalau mau hitung-hitungan, kita harus ngitung diri kita sendiri. Ngukur. Masa iya pantas kita menerima pahala atau menerima ibadah yang serba kekurangan itu. Jadi harusnya bagaimana? Harusnya kita lebih banyak minta ampun. Orang tua kita dulu selesai sholat itu pasti astagfirullahaladzim. Itu di situ saudara, minta ampun. Ya jadi bukan terus dibid'ahin, akhirnya dia megang apa? HP, status lagi yang dilihat. Habis sholat ya istighfar. Ya walaupun mereka bilang itu nggak ada hadisnya lah atau hadisnya dhaif lah, tetap minta ampun itu dianjurkan. Orang yang nggak mau minta ampun, yang nggak mau minta maaf pada Allah karena ngerasa bahwa dia udah berprestasi dalam ibadahnya, itu orang sombong. Nah orang sombong ini nanti akan dibalas dengan keadilan Allah. Pilih mana kita? Pilih Allah menegakkan keadilan atau pilih Allah menebarkan kasih sayang kepada kita? Mendingan kasih sayang. Ya, kalau Allah menebarkan keadilan, masya Allah. Kalau Allah benar-benar tegakkan keadilan, kalah semua kita. Kalah semua dan sebab kekurangan. Ya orang dari awalnya juga kita bisa sholat, bisa ibadah juga. Modalnya dari siapa? Modalnya kan dari Allah semua. Dan kita bukan siapa-siapa. Minta ampun, istighfar habis sholat, ya. Selesai puasa juga begitu, banyak mohon ampun ya Allah, maafkan puasa saya seperti ini, masih semua bentuk-bentuk ibadah kita. Lebih banyak istighfar. Mohon ampun karena cerobohnya atau karena sembrononya ibadah kita. Ada beberapa makalah atau perkataan yang di sini juga senada dan bisa mendukung makalah ini. Wa qaribun min hadza qaulun Nasrabadi, dan mirip dengan ini yaitu perkataan Imam An-Nasrabadi, al ibadatu ila talabil afwi was safhi an taqsiriha aqrabu minha ila talabil a'wadi wal jazai. Ibadah-ibadah kepada meminta ampunan dan juga meminta maaf, an taksiriha
karena cerobohnya ibadah itu aqrabu lebih dekat, maksudnya lebih layak dan lebih pantas minha daripada ibadah ila talabil a'wadi ketimbang mencari balasan wal jazai dan ganjaran alaiha atas ibadah. Karena kesembronoan taksir itu, karena keteledoran kita, karena kekurangan kita, maka ibadah-ibadah itu lebih layak untuk dimintakan maaf, dimintakan ampunannya dari kita kepada Allah ketimbang kita meminta balasan dari Allah untuk kita. Wa qala khairun nasaj, dan berkata Imam khairun nasaj radhiyallahu taala anhu, mizanu amalika ma yaliqu bi af'alika fatlub mizana fadlihi. Mizanu amalika, timbangan takaran dari amal-amalmu itu ma yaliqu bi af'alika, adalah sesuatu yang layak biaf'alika dengan perbuatanmu. Fatlub mizana fadlihi, maka mintalah kepada Allah mizana fadlihi, akan ukuran fadlnya Allah atau ukuran karunia Allah. Fa innahu, maka sungguhnya fadlnya Allah, karunia Allah itu atammu ahsanu, lebih sempurna dan lebih bagus. Kalau kita mau takar ibadah kita, ya maka pahalanya itu harusnya ketakar juga. Ibadah kita berapa? 20 tahun. 20 tahun mulai dari sekarang nih, ya. Mulai dari sekarang misalnya dihitung sampai nanti 20 tahun. 20 tahun sholat mulu, ya Allah sholat. Harusnya ya sesuai itu juga. Surganya 20 tahun, Saudara. Enggak usah dibayar abadi. Itu juga kalau sholatnya khusyuk. Lah sholatnya enggak khusyuk, ya berarti setengah tahun surga. Lebihnya di mana? Tahu lebihnya di mana? Orang tempat cuma dua, kalau nggak surga neraka, kalau nggak neraka surga. Nggak ada tempat, ya bayang-bayang. Kalau di dunia kamu bisa tempat lain misalnya. Ini enggak, tempat cuma dua. Kalau kita mau ukur, kalau kita mau minta balasan, maka takaran ibadah kita ya segitu. Ibadah kita 20 tahun ya surganya harus 20 tahun. Sedekah kita misalnya, sedekah kita berapa? Sedekah kita 20 tahun juga, ya udah 20 tahun. Surganya ya berarti 20 tambah 20 dah 40 tahun. Habis itu udah. Begitu aja. Jadi bagaimana? Jangan minta takaran ibadah kita, jangan. Jangan minta timbangan ibadah kita, jangan. Kalau kita minta timbangan ibadah kita, maka pasti akan Allah kasih yang layak untuk ibadah kita. Itu hitungan 80 tahun tadi, Saudara. Itu hitungan sholat yang khusyuk ya, 80 tahun tuh. Sholat sama sedekah yang khusyuk dan ikhlas. Bukan khalidina fiha, bukan kekal di dalam surga, bukan. Ada hitungannya, karena memang ibadah kita kan terbatas. Kalau kita menggunakan hitungan atau takaran amal kita, amal ibadah. Lalu bagaimana? Jangan gunakan takaran amal ibadah. Ini saya sudah sholat ya Allah, saya sudah puasa, saya sudah haji. Jangan gunakan itu. Karena kalau akan digunakan itu nanti akan dibatasi juga, dan juga ya akan banyak kurangnya, diaudit nanti. Ada kan dulu cerita ini banyak disebutkan diantaranya oleh Syekh Alwi bin Maliki, Syekh Muhammad bin Alwi bin Maliki itu. Ini hadis Nabi. Kata Rasulullah, ada dulu seorang hamba yang dia 300 tahun ibadah, memang gak pernah berhenti kecuali makan, minum, atau untuk hajatnya. Habis itu ibadah lagi 300 tahun, ibadah terus. Saat dimasukkan nanti ketika dia di mahsyar, kemudian akan dimasukkan surga, maka Allah bilang, malaikatku, ya malaikati adkhiluhu fil jannah bi rahmati. Malaikat, masukkan hambaku ini yang udah 300 tahun nih, masukkan hambaku ini ke surga karena sayangnya aku. Karena sayangnya aku. Kata ahli ibadah ini, kok karena rahmatmu ya Allah? Karena ibadahku dong, 300 tahun ya Allah, 300 tahun karena ibadahku dong. Allah kemudian bilang lagi, malaikat masukkan dia ke surga karena sayangku, karena rahmatku. 300 tahun gak dihitung ya Allah. Emang ngengkel aja nih bocah. 300 tahun saya ibadah Allah, masa gak dihitung pisan, gak dihitung sama sekali sampai 3 kali.
masukkan hambaku ini ke sorga karena sayang, karena rahmatku, wahai malaikat. Ini yang urusan 300 tahun ibadah gimana ya Allah? Nggak ditimbang, nggak diperhitungkan, nggak ditakar. Oh baik, ya Allah. Ini siapa yang menempatkan kamu di sebuah pulau, di sebuah pulau terpencil dan semuanya kiri kanan dari segala penjuru lautan, dan engkau ditempatkan di sebuah bukit di pulau itu yang sangat tinggi. Siapa yang menempatkanmu di situ? Engkau ya Allah. Dan siapa yang memunculkan air tawar dari situ? Bayangin saudara, pulau kecil, semuanya laut, tapi di situ ada air tawar. Dan itu anehnya di puncak bukit itu. Air kan susah. Puncak bukit itu susah banget. Pasti kalaupun ada, ya asin juga. Asin juga, ini enggak tawar. Engkau ya Allah. Siapa yang menumbuhkan pohon-pohonan yang engkau makan untuk ibadahmu? Engkau ya Allah. Siapa yang memberikan nikmat ini, nikmat itu? Ya engkau semua ya Allah. Ya udah sekarang coba kita hitung nikmat sebelah mata yang aku berikan kepadamu. Dihitung nikmat sebelah mata. Baru nikmat sebelah mata doang, belum nikmat tanaman tadi, belum air, belum hidup, belum napas, belum nikmat sebelah mata dia bisa lihat, dihitung. Ini nikmat sebelah mata, ini ibadah dia 300 tahun. Lebih berat nikmat sebelah mata itu dibanding ibadah 300 tahun. Diem hamba ini. Kemudian Allah bilang, ya malaikatku, masukkan hamba ini ke surgaku karena sayangku, karena rahmatku. Akhirnya dimasukin sama. Nggak bisa saudara, kita hitung-hitungan begitu, ibadah kita itu bisa memasukkan kita ke surga, nggak bisa. Bukan ibadah kita yang membuat kita masuk surga, bukan ibadah kita. Tapi rahmat Allah, fadl atau karunia Allah. Sayangnya Allah, karunianya Allah, karena Allah memang punya banyak karunia, dan surga itu bukan apa-apa buat Allah. Allah kasih-kasih aja udah. Emang bukan apa-apa. Bukan apa-apa, maka Allah obral aja buat siapa hamba-hambanya yang memang nurut dan memang taat kepada Allah. Kalau kita main hitungan-hitungan itu nggak bisa. Karena tidak ada satupun orang yang masuk surga itu karena amalnya. Itu kata Rasulullah. La yadkhulul jannata, la yadkhulu ahadun al jannata bi amali. Tidak ada satupun, la yadkhula ahadun al jannata bi amali. Tidak akan masuk surga satu orang pun dengan amal, dengan ibadah, dengan perbuatan yang enggak ada satupun. Wala anta ya Rasulullah. Engkau juga begitu ya Rasulullah. Masuk surga bukan karena amal. Wala ana. Begitu juga saya bukan karena amal ibadah. Rasulullah aja masuk surga bukan karena amal ibadahnya. Jangan dipotong di situ. Kalau CapCut kan dipotong. Potong viral. Oh nanti di ininya, di apa namanya, judulnya, captionnya Rasulullah tidak masuk surga karena amal, begitu. Tidak masuk surga atau titik-titik tanda tanya. Illa ayyatagum adadiyallahu birahmatihi, kata Nabi, kecuali Allah, ya hanya saja Allah memberikan dan menyelimutkanku dengan rahmatnya, dengan sayangnya. Masuk surga itu karena sayangnya Allah, karena fadlnya Allah, karena Allah banyak punya fadl atau kelebihan atau karunia. Allah kasih aja itu surga. Bukan karena ibadah kita masuk surga. Jadi jangan sekali-kali kita nakar bahwa ini ibadah saya udah sekian ya Allah, kok nggak masih begini-gini aja hidup. Bukan itu. Justru saat kita udah ditakdirkan jadi orang yang bisa sholat, bisa ngaji, itu adalah balasan pertama dari Allah. Karunia pertama dari Allah itu adalah digerakkan hati kita untuk ibadah, untuk sholat. Itu udah karunia pertama dari Allah. Jadi jangan cari-cari yang lain, udah jalanin aja. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, bifadlillahi wa birahmatihi, sebab karunia Allah dan sebab rahmatnya, fabidzalika, dan sebab itu, falyafrahu, maka hendaklah mereka bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un, fadlnya Allah, rahmatnya Allah itu khairun mimma yajma'un, lebih baik dibanding yang mereka kumpulkan.
Kita orang-orang beriman, kita orang-orang yang sudah Allah takdirkan bisa sholat, bisa ngaji, sholatnya 5 waktu, walaupun puasanya juga cuma Ramadan aja. Sedekahnya Ramadan juga bolong ya, Is? Iya, kenceng banget lagi ya. Walaupun sedekahnya juga sedekah wajib aja, zakat maksudnya, nggak pernah lebih-lebih ngasih. Ya, walaupun seperti itu, maka kita layak bersyukur. Tapi bukan bersyukur dan berbangga karena ibadah kita udah bisa begitu, bukan. Tapi karena fadlnya Allah, karena karunia Allah, dan juga karena sayangnya Allah, Allah mentakdirkan kita untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah tadi. Semua karena Allah. Karena Allah memberikan sayangnya, memberikan karunia-Nya, maka kita ditakdirkan jadi orang-orang yang bisa melaksanakan ibadah dan ketaatan-ketaatan. Kita boleh senangnya karena Allah takdirkan kita ibadah. Bukan senang karena nih saya bisa sholat, nih saya bukan. Tapi kita ditetapkan untuk melaksanakan ibadah. Di antara banyak mungkin hamba-hamba Allah yang lain, tapi Allah tetapkan kita untuk orang yang bisa sholat, orang yang bisa datang ngaji. Emang lu sholat dapat apa aja, Bang? Ngaji bertahun-tahun dapat apa aja, Bang? Walaupun nggak dapat apa-apa, itu ditakdirkan bisa ngaji aja udah fadl, udah rahmat. Ditakdirkan bisa sholat aja itu udah rahmat dan udah fadl dari Allah. Justru yang seperti itu hadirin, ditakdirkan bisa sholat, ditakdirkan bisa sedekah, bisa puasa, itu lebih baik dibanding apa yang kita persembahkan buat Allah. Yang kita persembahkan buat Allah kan masih kurang semua. Ya, sedekah kadang-kadang buat mancing supaya dibalikin sama Allah. Iya, orang dia pernah dengar ayat katanya siapa yang infak kepada Allah, infak di jalan Allah, itu seperti menanam satu biji keluar 7 batang. 1 batang itu menumbuhkan 100 biji. Jadi berapa tuh? Banyak, malas banget gitu sih. 1 biji, dari 1 biji ini muncul 7 batang. Setiap batang 100. 700 ya. Nah, itu ada yang sedekah buat mancing begitu. Ya, oleh Allah ya nggak apa-apa dah. Oleh Allah kan Maha Pemurah. Semua yang berdasarkan sayangnya Allah, kemudian rahmatnya Allah, fadl, kemudian yang Allah takdirkan kepada kita ditakdirkan untuk bisa ibadah, untuk bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan, itu lebih baik dibanding yang kita persembahkan buat Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Dikurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.